dan hidayah Allah turun kepada mereka, maka dimulailah proses persyahadatan. Dan setelah itu karena memang mualaf-mualaf muda ini luar biasa girohnya untuk mencari Islam yang kafah, yang sebenar-benarnya. MCIP yang kedua di Magelang. Ya, kalau bicara tentang penanganan mualaf di ibu kota itu memang unik ya, karena mualaf-mualaf di ibu kota ini sebagian besar rentang usianya 20-30 tahun. Jadi melalui proses pencarian, alhamdulillah kami di Mualaf Center Indonesia Peduli bisa membersamai mereka dari mulai proses-proses sebelum mereka bersyahadat, itu diskusi-diskusi kecil tentang Islam. Selanjutnya di situ juga kita ada sharing-sharing ya, sharing gitu. Setelah mantap dan hidayah Allah turun kepada mereka, maka dimulailah proses persyahadatan. Dan setelah itu karena memang mualaf-mualaf muda ini luar biasa girohnya untuk mencari Islam yang kafah, yang sebenar-benarnya, itu mereka sudah mulai untuk belajar untuk tata cara sholat ya, tentang wudhu dan tata cara peribadatan yang lain gitu. Alhamdulillah kita kalau di DKI itu kita bisa lihat ya di Masjid Al-Bukhari. Di situ ada Ustadz Fadlan Babe, itu luar biasa. Pembinaannya terhadap mualaf-mualaf usia muda itu sangat berjalan. Dan alhamdulillah hari ini mereka bisa hadir, mualaf-mualaf muda ini mereka hadir memeriahkan Mukernas kita yang kedua di Magelang. Mungkin itu Ustadz Mili. Ada berapa sekarang binaan dari persisnya mungkin ya sekitar 50 orang itu udah ada ya. Ya, yang aktif yang saya perhatikan itu yang aktif itu sudah hampir 50 orang lah. Mereka tuh setiap pekan sekali itu mengisi kegiatan-kegiatan kajian yang memang dikhususkan untuk kelas mualaf. Alhamdulillah. Dari mereka ada yang berpotensi menjadi semacam apologet gitu. Wah, banyak potensi-potensi, nanti kita lihat sama-sama lah. Luar biasa. Ini memang proses pencarian yang panjang. Mereka ini alhamdulillah mereka bisa menjalankan ya dengan belajar ini, menjalankan Islam luar biasa. Belajarnya tekun ya. Gitu. Tantangan dari keluarga enggak ya? Pasti, kalau tantangan keluarga itu pasti banyak ya. Itu udah biasa itu kalau di perkotaan memang faktor keluarga itu banyak ditemui untuk mualaf-mualaf yang terutama mualaf muda ya, usia muda. Nah, sampai bagaimana menangani mereka? Ada nggak yang bisa kita diberikan dari pekerjaan atau gimana? Banyak kasus juga yang seperti itu. Nah, ini kami di Mualaf Center Indonesia Peduli ini kita ada divisi untuk advokasi. Artinya ketika memang mualaf-mualaf ini bersentuhan dengan hukum atau mereka perlu perlindungan, nah itu kami siapkan untuk advokasinya. Terbesar mereka mualaf itu banyak yang mencari kebenaran, belajar dari kitab mereka kemudian confuse gitu, atau faktor yang lain. Ya, itu semua ada ya. Kalau di mualaf-mualaf muda itu mereka banyak juga yang mencari memang menemukan Islam dari ajaran terdahulu. Ya, ada juga yang mereka melihat ketika umat-umat Islam ini beribadah itu terlihat kontinu dan
istiqomah ya. Jadi memang terlihat sekali di situ perbedaan ketika mereka melakukan peribadatan yang lama dengan yang sekarang itu lebih confidence ya, lebih merasa percaya diri mereka dengan ketaatannya. Faktor lingkungan mendukung tidak ya? Makanya ketika kita membersamai para mualaf muda ini, banyak hal yang mereka tidak dapatkan dari lingkungan-lingkungan keluarga ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi keluarga mereka, tempat sharing mereka, tempat belajar mereka juga. Jadi mereka menemukan keluarga baru yang siap membantu kapanpun. Itulah kepedulian kita terhadap mualaf-mualaf. Kan di usia produktif 20-30 tahun, ini taruhlah masuk kuliah atau usia produktif bekerja gitu kan? Ya. Tentu kendalanya paling besar di situ berarti ya. Nah, kami juga melihat kondisi-kondisi ini dan kami memberikan solusi. Artinya ketika ada pembelajaran-pembelajaran dengan kajian itu kita lakukan di hari-hari libur mereka, ya, tanpa mengganggu waktu mereka kuliah, waktu mereka belajar. Itu kita siapkan hari-hari yang memang lebih fleksibel lah ya, karena mereka ini ingin belajar, gitu. Oke, berarti lebih nyaman mualaf itu belajar di Mualaf Center Indonesia Berdiri ya. Betul, karena kami ingin peduli dengan mualaf. Artinya ya sesuai dengan nama kita, kita mendekatkan diri kepada mualaf yang memang butuh ya. Mualaf itu bukan sekedar bersyahadat, tapi memang setelah bersyahadat itu apa yang mereka bisa dapatkan setelah itu. Ya, membersamai ketika mereka belajar itu satu hal yang memang wajib kita lakukan. Jadi kita tidak membiarkan mualaf selesai bersyahadat nggak tahu apa yang dilakukan. Ya. Apa yang seharusnya mereka butuhkan gitu. Betul, kami menyiapkan, bahkan kami